Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, fa ya ayyuhal ikhwah, seluruh musyrifah ma'adal jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh seluruh mahasantri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung dimanapun berada yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawiyah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita awali dengan hidiyatul fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholih. Syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Sayyidina sholatul mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah limni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi iki kubab mertelaken hadis atas ya asyara kang kaping 19. An Abil Abbas nyarita saking Abil Abbas Abdillah rupane Abdillah ibni Abbas kang dadi anak lanange Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sapa Abil Abbas. Qala dawuh sapa Abil Abbas, kuntu engkol kuntu. Kuntu ana sapa ingsun. Iku khalfan nabi ing dalem burine jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman ing dalem suwiji dina. Faqala mongko dawuh sapa jeneng Nabi, ya ghulamu engkol ya ghulamu he punakawan. Ini temen setuhune ingsun. Iku alimuka mulang sapa ingsun ing sira. Kalimatin ing pira-pira kalimat. Ifat rupane ngreksa sira. Ifat ngreksa sira Allah ing Gusti Allah. Yahfadka monggo ngreksa sapa Allah ing sira. Ifat ngreksa sapa sira Allah ing Gusti Allah. Tajidhu monggo nemu sapa sira ing Allah. Tajidhu monggo nemu sapa sira ing Allah. Tujahaka ing ngarep sira. Tujahaka ing ngarep sira. Iza sa'al tarikalane nyuwun sapa sira. Iza sa'al tarikalane nyuwun sapa sira, fas'al monggo nyuwun sapa sira. Fas'al monggo nyuwun sapa sira Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah. Wa idza sta'anta lan arikalane amrih pitulung sapa sira. Wa idza sta'anta lan arikalane amrih pitulung sapa sira. Fasta'in mongko amriya pitulung sira. Fasta'in mongko amriya pitulung sira billahi kelawan Gusti Allah. Billahi kelawan Gusti Allah. Wa'lam lan ngawurwana sapa sira. Wa'lam lan ngawurwana sapa sira. Annal ummata ing temen setuhune umat. Annal ummata ing temen setuhune umat. Iku lawit stama'at lamun dadi kumpul sapa umat. Iku lawit stama'at lamun dadi kumpul sapa umat ala yang fauka ing ngatasé yen to aweh manfaat sapa umat ing sira. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Lam yang fauka mongko ora bisa paring manfaat sapa umat ing sira. Ila bisyai'in angin kelawan suwiji-wiji. Illa bisyai'in angin kelawan suwiji-wiji
Kot kata bahu kang teman-teman mesti ing ma. Kot kata bahu kang teman-teman mesti ing ma sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Laka maring sira. Wa ini ijtama'a lan lamun padha dadi kumpul sapa umat. Ala ayang duru ing atase ento paring madorot utawa kemelaratan sapa umat ing sira bisyai'in kelawan suwi-wiji. Lam yadhuruka mongko ora paring bahaya utawa madorot sapa umat ing sira illa bisyai'in angin kelawan suwiji-wiji. Kot kata bahu kang teman-teman mesti ing syai' sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira. Rufiatus kering garing. Kleru. Rufiatus den angkat. Rufiatus den angkat apa aklamu pira-pira pulpen. Wa jaffat lan wis garing. Apa suhufu pira-pira lembaran. Rawahu riwayataken ing hadal hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala dawu sapa Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadisun utai iki hadisun utawi iki hadis iku hasanun hadis hasan sahihun tur sahih apa sahihun kang sahih apa hasan. Al-haditsu tasi'a asyara, hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdillah ibni Abbas, diceritakan dari Abil Abbas Abdillah ibni Abbas radhiyallahu an bahwa beliau bersabda, beliau berkata, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu saat pada satu hari saya ada di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul bersabda, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Ghulam, enggak boleh. Ghulam itu makna asalnya ya punokawan, ya sahabat, teman. Tapi ya suatu saat bisa digunakan juga untuk menyebut gernak le di dekat beliau Rasulullah. Suatu saat Rasul itu menyatakan demikian, ini wa'alimuka kalimat, ini tak ulang, tak warai, saya ajarkan kepada kamu, ya, saya ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, beberapa hal. Ifadillah yafadka, jagalah Allah, maka yahfadka, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ifadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan menemukan Allah ada di hadapan kamu. Lu maknanya apa kok kita disuruh menjaga Allah? Itu maksudnya bagaimana? Apa Allah itu perlu untuk kita jaga? Allah itu perlu untuk kita bela? Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi maksud dari ihfadillah yahfadka, kita menjaga Allah, itu adalah kita senantiasa memenuhi hak-haknya Allah. Jadi setiap waktu, dalam setiap kesempatan, sesibuk apapun, dalam kondisi seperti apapun, maka haknya Allah jangan sampai kemudian kita lalaikan. Silakan bekerja, silakan Anda melakukan aktivitas sesuka hati Anda. Tetapi yang perlu untuk kamu ingat,
Ya, yang perlu untuk kamu ingat, maka ketika memang sudah tiba waktunya untuk melaksanakan perintah Allah, tiba waktunya untuk sholat, tiba waktunya misalkan ada panggilan untuk menunaikan sholat Jumat misalkan, maka tinggalkan segala urusan-urusan kita untuk menjaga hak-haknya Allah. Ini secara sederhananya demikian. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai ihfadillah yahfadka secara lebih mendalam lagi? Maka secara lebih mendalam, ihfadillah yahfadka, ingatlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dalam setiap tarikan nafas, hembusan nafas, dalam setiap berkedipnya mata, maka hati kita senantiasa ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita senantiasa terus berzikir kepada Allah. Kalau kita bisa seperti itu, kalau dalam setiap waktu, setiap kesempatan kita senantiasa terus bisa bersama dengan Allah, maka yahfadka, Allah yang akan menjaga kita. Kamu tidak usah takut terhadap berbagai macam hal. Kamu tidak perlu takut terhadap ancaman yang akan menyerang kepada kamu, karena kamu dijaga oleh Allah. Kalau kamu bisa seperti itu, tujakan, kau akan menemukan Allah di depan kamu. Artinya apa? Yo, bukan secara langsung Allah berada di depan kita, tidak. Kita senantiasa merasa bahwa dalam setiap waktu, setiap kesempatan kita senantiasa sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita dan Allah selalu ada bersama kita. Lah, kalau sudah begitu, kalau kita sudah bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap waktu dan kesempatan kita, maka ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Para wali-walinya Allah ya demikian itu. Para wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-walinya Allah itu tidak ada yang merasa takut, tidak akan pernah ada yang merasa khawatir. Mengapa? Karena pada setiap saat Allah selalu bersama kita. Qalbuhu yatufullah daiman, hatinya terus tawaf bersama Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau sudah demikian, ya wis sampean benar-benar iso seperti itu. Ya, kalau memang seperti itu sudah bisa demikian. Idza sa'alta fas'alillah, nek kamu misalkan pada saat itu sedang membutuhkan sesuatu, minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, ketika kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Wa'lam annal ummata, ketahui kalau sungguhnya setiap orang manusia, umat di sekeliling kalian, seandainya mereka sepakat untuk mengambil satu manfaat atau memberikan satu manfaat kepada dirimu, maka sesungguhnya hal itu tidak akan pernah engkau terima. Manfaat itu tidak akan pernah kamu dapatkan, kecuali ketika sesuatu itu sudah benar-benar ditetapkan oleh Allah, itu akan kamu peroleh. Sebaliknya juga, wa in ijtama'u ala yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya umat itu bersatu, mereka ingin mencelakakan dirimu, tetapi yang harus kamu yakini dan kamu yakini bahwa sesuatu itu tidak akan pernah menimpa dirimu, bahaya itu tidak akan pernah menimpa dirimu, kecuali bahaya yang telah ditetapkan oleh Allah akan menimpa dirimu. Ini tauhid tingkat tinggi ini ya. Ini tauhid tingkat tinggi. Makanya kalau sudah kamu bisa seperti itu, orang enek cerita nih kok rezeki niku kleru niku ndak ada. Jadi nggak ada ceritanya rezeki itu salah alamat. Kalau ada jabatan atau apa yang tidak kamu dapatkan, itu memang bukan jatah kamu. Ya, ikhtiar itu wajib, tapi sementara tawakal itu juga harus ditempatkan di dalam hati kita. Dan memang benar-benar itu jatah kita, nggak akan pernah kok keliru. Tapi kalau bukan jatah, ayo sampai kapanpun kamu kejar seperti apapun nggak akan. Apa berarti kita itu harus apa namanya ya,
Meninggalkan ikhtiar tidak juga demikian, tapi ikhtiar tetap kita lakukan. Hati kita harus terus kumantil kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah si ini adalah ini begitu dan seterusnya. Kembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ketahuilah itu, seluruh pena itu telah diangkat. Lembaran-lembaran itu semua sudah mengering. Artinya takdir-takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah. Qadha qadar sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika zaman azali tinggal realisasinya takdir itu. Meskipun ya qadha itu ya muakeh macam-macam, maka ikhtiar kita itu nanti tidak akan keluar dari qadha-nya Allah. Jadi makanya ketika Sayyidina Umar itu mau masuk ke dalam sebuah negeri yang di situ ada musibah bala, kemudian beliau tidak jadi masuk, ada sebagian di antara sahabat yang protes, atafirru min qadarin, wahai Umar, apakah engkau hendak lari dari qadarnya Allah? Maka apa jawab beliau? Nafirru min qadarin ila qadarin ukhra, saya lari dari satu takdir menuju takdir Allah yang lain. Artinya sudah ada rangkaian takdir yang ditetapkan untuk kita, yang harus kemudian kita tidak akan pernah bisa lepas dari takdir-takdir itu. Guys, nek kita bisa seperti itu, maka hati kita akan tenang, tidak mudah tergoyahkan. Menghadapi hidup itu ya santai begitu aja. Ya, santai begitu aja. Karena apa? Kita menempatkan Allah di dalam hati kita. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat suwiji ghairi Tirmidzi kang saliyane Imam Tirmidzi, ifadillah utawi qaul ihfadillah, ifad ngrekso sapa sira Allah ing Gusti Allah, tajidhu mongko nemu sapa sira ing Allah, amamaka ing dalem ngarep sira. Ta'aruf merdi-merdiya makrifat sira. Ta'aruf merdi-merdiya makrifat sira Allah ing Gusti ilallahi maring Gusti Allah. Ilallahi maring Gusti Allah firraha ing dalam tingkah kajembaran. Firraha ing dalam tingkah kajembaran, ya'rifka mongko kenal sapa Allah ing sira. Fisyiddati ing dalam tingkah kangelan. Wa'lam lan ngawrono sapa sira. Wa'lam lan ngawrono sapa sira annama ing temen setuni perkara akhta'aka kang luputaken apa ma ing sira. Akhta'aka kang luputaken apa ma ing sira lam iku lam yakun ora ana apa ma. Iku lam yakun ora ana apa ma iku liyusibaka yen to ngenani apa ma ing sira. Wama utai prokoro asoba kang nani apa ma ing sira. Iku lam yakun ora ana apa ma. Iku lam yakun ora ana apa ma. Iku liyukhtiaka luput apa ma ing sira. Wa'lam lan ngawrono sapa sira. Wa'lam lan ngawrono sapa sira anan nasra ing temen setune pitulung. Anan nasra ing temen setune pitulung iku masuk beri tetep sartane sabar. Wa annal farajalan temen setune bunga-bunga langgeng. Wa annal farajalan temen setune bunga-bunga langgeng iku mal karbi tetep sartane pekewuh. Wa anna ma'al usri lan temen setune iku tetep sartane kangelan. Wa inna ma'al usri lan temen setune iku tetep sartane kangelan yusron ono kaendengan. Yusron ono kaendengan atau kegampangan. Dalam satu riwayat yang lain ada redaksi yang lain itu yang ghairu Tirmidzi, selain ilmu Tirmidzi itu ada redaksi yang lain. Apa redaksinya? Redaksinya adalah ifadillah tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah ila akhir. Jadi jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah amamaka di depan kamu. Ta'arraf ilallahi firraha,
Ya'rifka fi syiddah. Berusahalah kamu untuk mengenal Allah di dalam keadaan ar-rakha, dalam keadaan kajembaran, maksudnya ketika kamu dalam keadaan sukses, ketika kamu sedang berlimpah rizki, pas sampean duweni rezeki sing oke, kelingono karo Gusti Allah. Bagaimana maksudnya kok kelingan dengan Gusti Allah itu piye? Kok berusaha untuk mengenal Allah ketika dalam keadaan rohok? Gimana? Pas kamu punya rezeki, ketika kamu sedang sukses, jangan lupa terhadap Allah. Hak-haknya Allah kamu berikan, zakatnya, zakat yang harus kamu keluarkan itu. Waktunya ibadah, tetap ibadah. Jangan karena kamu sukses, repot, kemudian kamu meninggalkan sholatmu, kamu meninggalkan ibadahmu, zakat tidak kamu kerjakan. Mentang-mentang kamu bekerja dengan kepayahan kamu, terus merasa bahwa itu adalah milik kamu sendiri. Jangan seperti itu. Dalam keadaan sukses, berikan hak-haknya Allah. Nek sampean bisa begitu, kalau kita bisa demikian, maka ya'rifka fi syiddah. Kapan-kapan kita itu dalam keadaan kepaelan, dalam keadaan kita ini sedang susah, sedang jatuh, tidak punya rizki, atau mungkin ya wis dalam keadaan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan kenal kepada kita. Artinya apa? Allah yang akan menolong kita dalam keadaan kita sedang payah-payah seperti itu, bingung, sedang ini gak punya ini. Maka Allah kemudian menolong kita. Ada rizkun min ghairi la yahtasib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu kalau kita betul-betul bisa menerapkan itu. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Dan yang harus kamu yakini, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma'asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sesuatu yang Allah takdirkan untuk tidak kamu dapatkan atau tidak menimpa dirimu, maka sesungguhnya itu tidak akan pernah menimpa dirimu. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah akan kamu dapatkan atau mengenai dirimu, maka tidak akan pernah sesuatu itu bisa kamu hindarkan. Ya, jadi sesuatu yang memang ditakdirkan Allah menjadi hak kita, maka itu akan kita dapatkan. Tetapi sesuatu yang tidak menjadi hak kita, pasti dia akan. Makanya tidak enak rizki itu keliru. Tidak ada sesuatu itu, wah ini semestinya begini. Tidak ada. Maka Allah tidak senang dengan orang yang kudune wayahe ini, tidak. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu yang harus kita pahami. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Jadi pertolongan Allah hanya diberikan kepada mereka yang mau untuk bersabar. Diuji dulu oleh Allah, baru kemudian ditolong. Nah, kalau kamu diuji kemudian kamu tidak sabar, maka jangan berharap ada pertolongan dari Allah. Kenapa nasib senantiasa terus, wah ini begini, aku wis ngene. Karena tidak ada kesabaran. Jadi kalau misalkan tidak bersabar, maka semakin menumpuk masalah. Tetapi kalau bersabar, segera Allah akan mengirimkan an-nasra, pertolongan kepada kita. Nah, inilah yang harus kita pahami. Wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ingat, kebahagiaan yang sesungguhnya itu datang setelah adanya berbagai macam ujian, cobaan, pekewuh. Dan sungguhnya dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan itu di dalam hati. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa bersyukur, bisa bersabar atas seluruh musibah-musibah yang diberikan Allah, sehingga kita termasuk orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya, umumnya untuk seluruh teman-teman mahasantri Ma'had Al-Jami'ah, juga seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab
Arba'in An-Nawawiyah dimanapun berada. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.